Baik, selamat datang, selamat bergabung dalam mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 2. Hari ini kita masuk pertemuan yang ke-14. Nah, pada pertemuan hari ini saya akan membahas tentang organisasi nirlaba. Ya, teman-teman silahkan download materi PowerPoint-nya yang sudah saya share ada di e-learning Budi Dharma, itu silakan di-download. Nah, tapi untuk hari ini saya akan mengambil bahannya itu dari website ya. Teman-teman boleh kunjungi website di sini ya. Saya menggunakan website dengan alamat afifahandi14.wordpress.com. Ya, itu teman-teman bisa lihat /2017/05/02 dan seterusnya. Ya, ini berkaitan dengan organisasi nirlaba. Nah, pengertian daripada organisasi nirlaba kita lihat bersama. Apa sih organisasi nirlaba itu? Ya, apa yang dimaksud dengan organisasi nirlaba? Nah, untuk organisasi nirlaba didefinisikan sebagai organisasi non-profit. Ya, organisasi non-profit adalah suatu organisasi yang bersasaran pokok, suatu organisasi yang bersasaran pokok untuk mendukung suatu isu atau perihal di dalam menarik publik untuk suatu tujuan yang tidak komersial ya. Namanya juga organisasi nirlaba, pasti tujuannya bukan untuk komersial. Ya, biasanya contohnya kayak apa sih Pak? Organisasi nirlaba itu kayak lembaga swadaya masyarakat, kemudian organisasi-organisasi atau yayasan yang notabene bertujuan untuk mensejahterakan anggotanya atau mensejahterakan masyarakat yang ada di sekitarnya, atau misalnya kalau lembaga swadaya masyarakat ini tujuannya adalah untuk empowering women and children, ya biasanya seperti itu. Ya, jadi organisasi yang bersasaran produk untuk mendukung suatu isu atau perihal di dalam menarik publik, ya untuk tujuan yang tidak komersial, tanpa ada perhatian terhadap hal-hal yang bersifat mencari laba atau moneter. Nah, organisasi nirlaba meliputi keagamaan, ya, bidang keagamaan, kemudian adalah sekolah negeri, derma publik, lalu ada rumah sakit dan klinik publik, organisasi politis, bantuan masyarakat dalam hal perundang-undangan, ya bantuan masyarakat dalam hal perundang-undangan, organisasi sukarelawan, serikat buruh. Ya, jadi banyak sekali ya yang masuk dalam kategori organisasi nirlaba. Ada yang keagamaan, sekolah negeri, derma publik, rumah sakit dan klinik publik, organisasi politis, bantuan masyarakat dalam hal perundangan. Lalu ada organisasi sukarelawan, serikat buruh. Dan menurut Pesakan nomor 45 ya, pernyataan standar akuntansi keuangan nomor 45 bahwa organisasi nirlaba itu memperoleh sumber daya dari sumbangan para anggota. Ya, dia memperoleh sumber dayanya dari siapa? Dari sumbangan para anggota, para penyumbang, ya para penyumbang, kemudian para penyumbang lainnya yang tidak mengharapkan imbalan apapun dari organisasi tersebut. Nah, itu bunyi di dalam Ikatan Akuntan Indonesia tahun 2004 poin 45.1. Nah, biasanya ya, karena penyumbang atau ibaratnya kayak dermawan, nah, jadi kayak gitu ya. Jadi dermawan itu dia pengen atau dia nyumbang aja dana tersebut. Dia nggak mengharapkan feedback daripada organisasi ini. Biasanya untuk apa, Pak? Misalnya si penderma atau penyumbang mau menyumbang kepada panti asuhan, ya atau panti breda, atau membantu anak-anak yang lahir tanpa orang tua, ya seperti itu ya. Jadi mereka ini pengen menyumbang aja, cuma menyumbangkan dana, tetapi tidak mengharapkan sesuatu. Atau biasanya gini, atau berkaitan dengan penyumbang itu
ada masyarakat atau dermawan yang memang berbaik hati, dia nyumbang kepada organisasi-organisasi sosial politik dalam rangka apa? Misalnya ada pemilihan presiden atau pemilihan kepala daerah, ya dia suka-sukanya, pokoknya dia nyumbang ke organisasi ini tujuannya supaya pada saat pemilihan presiden, presiden tersebut yang akan terpilih. Ya, ada yang demikian. Itu pernah terjadi di mana? Di Amerika, di Indonesia juga ada ya, tapi dia nggak terlalu terlihat tersirat. Tapi kalau di Amerika tuh jelas, misalnya ketika mau Obama naik ke atas pentas kepemilihan presiden, atau ketika eh, Joe Biden atau misalnya ketika presiden-presiden Amerika lainnya, ketika mereka ingin tampil, nah itu akan mendapatkan sumbangan. Tapi sebenarnya siapa yang akan maju itu duitnya sebenarnya udah banyak. Cuman untuk lebih memperkuat supaya calon atau kandidat ini terpilih, nah ada penyumbangnya, ada dermawan. Ya, seperti itu. Kemudian kita lanjutkan, lembaga atau organisasi nirlaba merupakan suatu lembaga atau kumpulan dari beberapa individu yang memiliki tujuan tertentu dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tadi. Dan dalam pelaksanaannya, kegiatan yang mereka lakukan tidak berorientasi pada pemupukan laba atau kekayaan semata. Ya, itu telah disampaikan oleh Pahala Nainggolan tahun 2005 ya. Nah, di sana tujuannya memang itu ya, bahwa kegiatan yang mereka lakukan ini tidak berorientasi tidak berorientasi pada pemupukan laba. Tidak berorientasi pada pemupukan laba. Nah, lembaga nirlaba atau organisasi non-profit ya, untuk lembaga nirlaba atau organisasi non-profit merupakan salah satu komponen dalam masyarakat. Lembaga nirlaba atau organisasi non-profit merupakan salah satu komponen dalam masyarakat yang perannya terasa menjadi penting sejak era reformasi karena disadari dalam kehidupan sehari-hari ini semakin banyak keterlibatan lembaga nirlaba. Tadi saya bilang ketika ada pemilihan kepala daerah, pemilihan presiden, banyak nih organisasi nirlaba yang mendukung untuk terpilihnya salah seorang calon atau kandidat. Ya, atau tadi saya juga kasih contoh adanya lembaga swadaya masyarakat. Contohnya lembaga swadaya masyarakat ini dibiayai oleh siapa? Oleh pemerintahan Australia atau pemerintahan luar negeri. Tujuannya adalah apa? Empowering women and children yang ada di Indonesia. Atau juga banyak juga lembaga swadaya masyarakat yang notabene itu dibiayai oleh pemerintahan Belanda. Ya, Belanda itu banyak memberikan sumbangan kepada Indonesia. Ya, bisa karena kenapa, Pak? Karena mereka mungkin ingin membalas ya, karena selama ini mereka kan telah melakukan apa penjajahan ke Indonesia, jadi merasa berutang gitu ke Indonesia. Nah, mereka itu melakukan empowering terhadap siapa? Melakukan empowering terhadap masyarakat yang ada di Indonesia. Ya, seperti itu. Kita lanjutkan. Nah, bagaimanakah legalitas daripada organisasi nirlaba? Nah, teman-teman kan tentu udah lihat kalau persekutuan kemarin kita udah bahas, ya lalu ada perseroan terbatas juga kita sudah bahas. Nah, sekarang kita ingin membahas tentang legalitas. Ya, legalitas pendiri minimal terdiri dari 3 sampai 5 orang. Ya, sama kayak persekutuan. Kemarin saya kasih contoh persekutuan itu bisa sampai 4 orang atau 5 orang, ya kan? Nah, kalau di dalam organisasi nirlaba sendiri, pendiri minimal terdiri dari 3 sampai 5 orang. Kemudian disahkan di hadapan notaris. Ya, di sini disahkan di hadapan notaris, dibuatkan akta pendirian organisasi menggunakan ID penduduk atau KTP tiap pendiri yang semuanya wajib hadir saat penandatanganan. Kemudian ya yang ketiga yaitu membuat draft visi. Ya, yang ketiga ini adalah membuat draft visi.
membuat draft visi, misi, tujuan organisasi, struktur, dan lain-lain berkaitan dengan organisasi. Ya, jadi membuat draft visi, misinya seperti apa, tujuan daripada organisasinya, struktur, dan lain-lain berkaitan dengan organisasi. Dan selanjutnya adalah memiliki nomor pokok wajib pajak yang prasyaratnya dibawa ke kantor pajak terdekat. Langsung jadi dan tanpa biaya. Ya, jadi ini harus didaftarkan ke kantor pelayanan pajak di mana yayasan atau organisasi tersebut berdomisili. Dan prasyarat pembuatan NPWP organisasi nirlaba ini adalah sebagai berikut. Satu, itu adalah KTP, fotokopi KTP ketua organisasinya. Kemudian nomor pokok wajib pajak ketua organisasi. Ini pernah ada pertanyaan ya Pak, itu maksudnya organisasi yang kayak gimana? Organisasi yang seperti saya sudah sebutkan di atas, ya. Organisasi yang ini, yang telah kita sebutkan di atas. Ya, ada keagamaan, sekolah negeri, dharma publik. Nah, tapi hati-hati ya, organisasi keagamaan bukan organisasi keagamaan yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila di negara kita, ya, atau berusaha merubah dasar negara Indonesia. Ya, itu bukan yang kayak gitu. Nah, itu kan pasti tidak diperbolehkan, pasti harus dibubarkan. Apalagi dia sampai membuat apa? Membuat kerusuhan, membuat demonstrasi besar-besaran. Ini pasti tidak diperkenankan. Nah, maka dari itu tidak boleh ada yang namanya pembentukan atau pendirian organisasi keagamaan bergaris keras. Ya, itu berbahaya. Selain nggak menciptakan keamanan bagi masyarakat, ya jadi masyarakat juga takut kan yang ada kalau ada organisasi yang demikian. Jadi harus di maintain sedemikian rupa. Siapa yang maintain, Pak? Ya presiden dan juga perangkatnya ya. Jangan sampai eh, kondisinya adalah bahwa organisasi itu mengancam keutuhan negara Republik Indonesia. Ada organisasi mau membuat salah satu provinsi memisahkan diri dari Indonesia. Wah, kacau. Ya, bukan seperti itu ya. Kita lihat kembali legalitasnya masih yang keempat. Syaratan pembuatan NPWP organisasi adalah sebagai berikut ya. Ada fotokopi KTP ketua organisasi, kemudian NPWP ketua organisasi, lalu fotokopi akte notaris, fotokopi surat keterangan domisili atau sekretariat organisasi dari desa atau kelurahan, ya, lalu ada stempel organisasi. Nah, jika kegiatan organisasi berhubungan dengan politik atau kegiatan berskala nasional, kadang diperlukan legalitas yang lebih. Ya, diperlukan legalitas yang lebih seperti didaftarkan di Badan Kesatuan Kebangsaan di kabupaten kota atau provinsi jika memiliki cabang di kota lain dalam provinsi. Nah, kita lihat di sini jenis-jenis daripada organisasi nirlaba. Ya, jenis-jenis daripada organisasi nirlaba, teman-teman bisa lihat di sana. Di Indonesia setidaknya terdapat 3 jenis organisasi nirlaba, yaitu yayasan, kemudian ada perkumpulan, ya, misalnya perkumpulan, contohnya kayak apa Pak? Perkumpulan Bontek Bio ya, untuk Budi Dharma ada perkumpulan, misalnya ada perkumpulan Bontek Bio, Yayasan Bontek Bio. Nah, ini kan masuk dalam kategori ini, sementara organisasinya adalah organisasi nirlaba. Kemudian ada organisasi kemasyarakatan. Ya. Ini juga lihat nih, jangan sampai kalau organisasi kemasyarakatan ada organisasi yang melenceng daripada dasar negara kita atau berusaha ingin merubah nilai-nilai atau sila yang ada di sila-sila yang telah ditetapkan ya, ada 5 sila yang diakui di Indonesia, ya kan? Itu pun harus dilihat. Lihatnya dari mana Pak? Lihatnya dari visi misi. Visi misinya itu bertentangan kah atau tidak? Seperti itu. Kemudian pendapatan organisasi nirlaba. Seperti yang kita ketahui, suatu organisasi nirlaba bekerja untuk mendukung suatu isu atau perihal untuk tujuan sosial yang bersifat tidak komersial, pastinya tidak komersial.
Tidak ada unsur mencari laba atau moneter, ya, tidak ada unsur mencari laba atau moneter dalam menarik perhatian publik. Kemudian secara umum masyarakat berpendapat bahwa suatu organisasi nirlaba sudah memiliki sumber dana untuk digunakan membiayai kegiatannya. Ya, jadi dia udah ada donaturnya, kemudian dia juga udah ada modal dasarnya dari salah satu anggota yang kemungkinan besar melakukan sumbangan. Lalu banyak organisasi nirlaba hanya memperoleh satu jenis pendapatan saja, yaitu dari mana? Yaitu hibah dari organisasi nirlaba donatur. Nah, hal ini beresiko terjadinya kelumpuhan organisasi apabila hibah kegiatan telah selesai digunakan. Nah, oleh karena itu, sumber pendapatan lain organisasi nirlaba dilakukan untuk mendukung keberlangsungan organisasi dalam menjalankan kegiatan. Ya, oleh karena itu, sumber pendapatan lain organisasi nirlaba dilakukan untuk mendukung keberlangsungan organisasi dalam menjalankan kegiatan. Lalu, jenis pendapatan apa sajakah yang dapat digunakan oleh suatu organisasi nirlaba? Ya, jenis pendapatan apa sajakah yang dapat digunakan oleh suatu organisasi nirlaba? Yang pertama adalah pendapatan dari kegiatan program. Pendapatan dari kegiatan program yang dilaksanakan dalam organisasi tersebut. Nah, suatu organisasi nirlaba tidak dianjurkan untuk mencari pendapatan dari kegiatan yang dilakukan. Hal tersebut dapat menunjukkan bahwa organisasi beroperasi komersial. Ya, jadi dia tuh tidak dianjurkan untuk mencari pendapatan sendiri dari kegiatan yang dilakukan karena tuh tujuan awal dia kan bukan untuk mencari keuntungan atau mencari laba. Karena begitu mencari pendapatan ya berarti kita bisa mengkategorikan bahwa organisasi ini beroperasi secara komersial. Kemudian pendapatan organisasi dapat bersumber dari kegiatan organisasi. Ya, pendapatan organisasi dapat bersumber dari kegiatan organisasi dengan memperhatikan beberapa hal dasar. Seperti pendapatan dilakukan untuk keberlangsungan hidup organisasi nirlaba. Hal ini dikarenakan dukungan dana para donatur tidak dapat diharapkan terus-menerus. Oleh karena itu, organisasi harus dapat mandiri dalam mengelola kegiatan yang dilakukan. Ya, oleh karena itu, organisasi harus dapat mandiri dalam mengelola kegiatan yang dilakukan. Kemudian perluasan pelayanan masyarakat. Ya, perluasan pelayanan masyarakat dalam upaya memberikan kontribusi melalui kegiatan yang dilakukan oleh suatu organisasi nirlaba diharapkan dengan adanya sumber pendapatan dari kegiatan yang dilakukan dapat menjangkau lebih banyak cakupan masyarakat sesuai dengan sasaran kegiatan. Lalu penghargaan atas kinerja yang dilakukan organisasi nirlaba, jenis kegiatan yang dilakukan organisasi nirlaba yang melibatkan partisipasi masyarakat, dan memberikan tanggung jawab untuk pemeliharaan dan operasional dengan pendanaan melalui pengenaan tarif yang diberlakukan berdasarkan kesepakatan bersama. Ya, jadi penghargaan atas kinerja yang dilakukan oleh organisasi nirlaba ini, bagaimana jenis kegiatan yang dilakukan organisasi nirlaba, dan melibatkan partisipasi masyarakat, dan memberikan tanggung jawab untuk pemeliharaan dan operasional dengan pendanaan melalui pengenaan tarif yang diberlakukan berdasarkan kesepakatan. Lalu masalah-masalah yang sering muncul, apa aja nih masalah yang sering muncul? Masalah yang sering muncul adalah kurang disiplinnya organisasi. Ya. Ya, masalah yang sering muncul adalah kurang disiplinnya organisasi dalam mengelola pendapatan sehingga berisiko terhambatnya kegiatan operasional. Dan pengelolaan pada arus kas masuk dan keluar
itu digunakan untuk mengatur besaran pendapatan dan pengeluaran untuk rencana kegiatan organisasi nirlaba. Dan pendapatan dari kegiatan program memang lebih mudah didapatkan. Pendapatan dari kegiatan program memang lebih mudah didapatkan, namun sangat berisiko terjadinya pergeseran dari kegiatan sosial. Ya, sangat berisiko terjadinya pergeseran dari kegiatan sosial menjadi kegiatan komersial. Nah, pendapatan dari donasi atau sumbangan atau fundraising. Nah, donasi merupakan pendapatan organisasi yang diperoleh ya tanpa harus menyajikan suatu balas jasa atau produk sebagai pemberian murni dari niat baik dari pemberinya atau donatur. Nah, donasi sendiri dapat diberikan secara reguler atau hanya sekali yang dilakukan melalui kegiatan penggalangan dana atau fundraising. Ya, donasi ini dapat diberikan secara reguler atau hanya sekali yang dilakukan melalui kegiatan penggalangan dana atau fundraising, misalnya melalui kegiatan filantropi. Filantropi ini berkaitan dengan benda-benda pos ya, kegiatan untuk mengumpulkan atau mengkoleksi benda-benda pos perangko atau uang-uang yang lama ya, seperti itu ya, atau perangko dari berbagai negara. Nah, itu ada donasi yang nantinya akan diberikan secara reguler atau hanya sekali. Dan ada kegiatan penggalangan dananya. Nah, filantropi sendiri merupakan kegiatan kedermawan masyarakat dengan memberikan bantuan oleh individu maupun organisasi dan perusahaan. Ya, ini merupakan kegiatan kedermawan masyarakat dengan memberikan bantuan oleh individu maupun organisasi dan perusahaan. Dan kegiatan filantropi ini memiliki dua fungsi, yaitu sebagai penggalang dana melalui kegiatan yang membangkitkan kesadaran filantropi dari masyarakat, dan sebagai pemanfaat dana, yaitu pengelola hasil sumbangan sehingga tepat guna dan memberikan manfaat. Nah, adapun strategi yang digunakan dalam penggalangan dana filantropi adalah apa? Menaikkan isu atau berita melalui peliputan kegiatan untuk meningkatkan kesadaran daripada masyarakat. Dan selain itu dapat melalui direct fundraising atau melalui kerjasama program. Nah, masalah yang muncul dalam besarnya pendapatan yang diterima, sehingga budget perencanaan kegiatan tidak dapat dipastikan jumlahnya. Kemudian pendapatan dari hibah atau grant. Nah, hibah itu diberikan oleh suatu organisasi nirlaba untuk mendukung suatu kegiatan tertentu. Ya, hibah diberikan oleh suatu organisasi nirlaba untuk mendukung suatu kegiatan tertentu. Dan pemberian hibah ini sangat spesifik. Ya, hibah itu jadi kayak sumbangan gitu ya. Mulai dari organisasi pemberi, jenis kegiatan, pelaksanaan kegiatan konteks seperti yang dilakukan. Ya, di sana ada pembuatan proposal, kemudian rincian kegiatan, dan rincian dana yang dibutuhkan, sehingga dana hibah murni sebagai donor. Sehingga dana hibah ini murni sebagai donor, bukan pelaksana suatu kegiatan, karena diberikan sesuai proposal yang diajukan. Dan biasanya jumlah dana yang diberikan lebih besar dibandingkan dengan jenis donasi atau sumbangan. Seperti itu. Kemudian masalah yang muncul adalah kontinuitas pemberian hibah dan tidak didukungnya kegiatan rutin organisasi oleh dana hibah. Ya, sehingga apa? Sehingga organisasi nirlaba ini sulit mendesain program yang akan datang. Oke, gitu kan. Jadi kita sulit untuk mendesain program-program kegiatan atau tender apa saja yang bisa dijalankan di masa yang akan datang. Kemudian pendapatan dari bunga dan hasil investasi lainnya atau capital income. Nah, merupakan pendapatan yang diperoleh dari suatu modal atau aset organisasi
yang tergantung dari besaran jumlah investasi. Ya, suatu modal atau aset organisasi yang tergantung dari besaran jumlah nilai investasi, dan pada umumnya organisasi nirlaba tidak diperkenankan untuk melakukan investasi dengan risiko tinggi karena dana yang diinvestasikan tidak boleh berkurang dan harus meningkat jumlah. Sehingga organisasi nirlaba itu harus lebih berhati-hati atau konservatif dalam memperhitungkan risiko dan keuntungan dalam berinvestasi. Bapak katanya tadi di awal bukan tujuan untuk komersial, kenapa jadi memperhitungkan risiko dan keuntungan dalam berinvestasi? Ya, kita juga mendapatkan dana dari hibah atau sumbangan, atau dapat dari donatur. Tapi kan kita juga jangan sampai yayasan atau organisasi ini kekurangan dana, sehingga nggak bisa menjalankan kegiatan program yang ada di dalam organisasi tersebut. Kan itu harus berhati-hati, ya kan? Jadi harus melihat dari segala sudut, memperhitungkan resiko, lalu keuntungan dalam investasinya. Kemudian pendapatan dari iuran anggota. Nah, dalam suatu komunitas atau organisasi nirlaba, dengan beberapa anggota biasanya mewajibkan anggota untuk memberikan iuran. Nah, besaran iuran disesuaikan dengan kesepakatan bersama, atau dapat juga bersifat sukarela. Dan kesulitan dari pendapatan berbasis iuran anggota ini adalah para anggotanya sendiri. Iuran yang bersifat individual sulit dikumpulkan apabila sifatnya individual dibandingkan dengan keanggotaan yang bersifat profesi atau badan. Lalu pendapatan dari usaha komersial, ya kan? Pendapatan langsung dapat diperoleh suatu organisasi nirlaba. Pendapatan langsung dapat diperoleh suatu organisasi nirlaba melalui usaha komersial dengan membentuk unit khusus dalam menangani atau memiliki saham atau kepemilikan badan usaha komersial. Ya, jadi membentuk unit khusus. Nah, penting untuk diketahui adalah pemisahan pengelolaan unit komersial dengan program organisasi nirlaba, sehingga kegiatan komersial ini dapat berjalan tanpa keterlibatan dari organisasi nirlaba dalam operasional harian. Ya. Jadi sehingga kegiatan komersial itu dapat berjalan tanpa keterlibatan dari organisasi nirlaba dalam operasi harian. Nah, kita lanjutkan. Pemisahan ini penting untuk dilakukan. Kenapa? Karena untuk menghindarkan kerancuan tentang penggunaan sumber daya organisasi nirlaba. Ya, ini harus hati-hati ya. Kalau kita bicara yang namanya pendapatan dari usaha komersial itu kan hati-hati. Kita lupa dengan visi dan misi daripada organisasi tersebut, bahwa visinya pasti nggak bertujuan untuk secara komersial kan. Ya, jadi kita harus berhati-hati nih, makanya perlu kita pisahkan. Penting untuk dilakukan untuk menghindarkan kerancuan tentang penggunaan sumber daya organisasi nirlaba. Dan permasalahan dari pengelolaan sumber daya, ya, permasalahan dari pengelolaan sumber daya yang diperoleh dari usaha komersial adalah permodalan serta pengelolaan usaha. Ya, permasalahan dari pengelolaan sumber dana yang diperoleh dari usaha komersial adalah permodalan serta pengelolaan usaha. Dan permodalan ini terkait dengan besaran dana yang diperlukan untuk memulai suatu usaha komersial. Dan kerap kali penyisihan sebagian dari surplus program tidak dapat dilakukan. Karena kenapa? Surplus tidak senantiasa terjadi. Dan bila ada kemungkinan jumlahnya tidak signifikan, ya lah, namanya juga organisasi nirlaba pasti kan nggak selalu terjadi surplus. Ya.
nggak selalu terjadi surplus. Ya namanya kita dapat bantuan dari, ya namanya kita dapat bantuan sumbangan dari donatur atau misalnya pemerintah, yang seperti itu pasti kan tidak nantiasa terjadi surplus, bahkan bisa terjadi defisit. Nah, kemudian dengan mengetahui sumber-sumber pendapatan organisasi nirlaba ini, kita dapat belajar sekaligus mengevaluasi besaran pendapatan organisasi. Ya, mengevaluasi besaran pendapatan organisasi nirlaba yang kita kelola dan melihat peluang untuk mendapatkan pendapatan dari sumber yang lain. Ya, sehingga dapat menyokong keberlangsungan organisasi dan menjalankan program kegiatan dengan lebih baik. Ya, kita tetap berkutat pada apa? Keberlangsungan organisasi. Ya, karena itu adalah tujuan. Tujuannya adalah berkutat kepada tujuan organisasi yang bukan merupakan organisasi yang merupakan organisasi nirlaba. Ya, sehingga bisa menyokong keberlangsungan organisasi tersebut. Nah, selanjutnya, pajak bagi organisasi nirlaba. Sebagai entitas, ya, sebagai entitas atau lembaga, maka organisasi nirlaba juga merupakan subjek pajak. Seluruh kewajiban subjek pajak harus dilakukan tanpa terkecuali. Ya, namun tidak semua penghasilan yang diperoleh itu merupakan objek pajak. Kan kita udah pelajari juga ya bahwa apa di mata kuliah akuntansi pajak, semoga teman-teman udah mendapatkan mata kuliah tersebut, bahwa nggak semua penghasilan itu adalah objek pajak. Kita bicara hibah sumbangan aja bukan merupakan objek pajak sebenarnya kan. Ya, seperti itu. Nah, jadi namun tidak semua penghasilan yang diperoleh itu merupakan objek pajak. Nah, pemerintah Republik Indonesia memperhatikan bahwa badan sosial beroperasi bukan untuk mencari laba, sehingga pendapatan utamanya diklasifikasikan sebagai bukan objek pajak. Ya, sehingga pendapatan utamanya diklasifikasikan sebagai bukan objek pajak. Tetapi di banyak negara lain, organisasi nirlaba ini bisa mengajukan organisasinya untuk status bebas pajak. Ya, dengan demikian mereka akan terbebas dari pajak penghasilan dan jenis pajak lain. Kemudian kita baru masuk di sini, organisasi atau akuntansi organisasi nirlaba. Ya, menurut PSAK 45, ya ini bunyi di dalam PSAK 45 berkaitan dengan organisasi nirlaba. Organisasi nirlaba perlu menyusun setidaknya 4 jenis laporan keuangan sebagai berikut. Yang pertama adalah laporan posisi keuangan, ya. Itu biasa disebut dengan biasa disebut dengan laporan posisi keuangan. Pada akhir periode laporan. Kemudian yang kedua adalah laporan aktivitas untuk suatu periode pelaporan. Ya, laporan aktivitas untuk suatu periode pelaporan. Yang ketiga adalah laporan arus kas untuk suatu periode pelaporan. Dan ada CALK atau catatan atas laporan keuangan. Nah, dari keempat jenis laporan tersebut dapat dicermati bahwa laporan keuangan organisasi nirlaba mirip dengan organisasi bisnis. Ya, dari keempat jenis laporan tersebut dapat dicermati bahwa laporan keuangan organisasi nirlaba mirip sekali dengan organisasi bisnis, kecuali pada 3 hal utama, yaitu komponen laporan posisi keuangan organisasi nirlaba. Komponen laporan posisi keuangan organisasi nirlaba memiliki beberapa keunikan bila dibandingkan dengan komponen laporan keuangan organisasi bisnis.
Dan hal ini dijelaskan pada bagian berikutnya, ya. Nah, organisasi nirlaba ya kita lihat di sini ya, bahwa dari keempat jenis laporan tadi dapat dicermati bahwa laporan keuangan organisasi nirlaba ini mirip dengan organisasi bisnis, kecuali pada 3 hal utama. Nah, yang kedua ya, tadi komponen yang pertama kita, poin pertama kita sudah bahas, yang kedua organisasi nirlaba tidak memiliki laporan laba rugi. Namun laporan ini dapat dianalogikan atau disimpulkan dengan laporan aktivitas. Ya, organisasi nirlaba ini, namun laporan ini dapat dianalogikan dengan laporan aktivitas. Informasi sentral dalam laporan laba rugi umumnya terletak pada komponen laba atau rugi yang dihasilkan organisasi bisnis dalam satu periode. Sementara itu, informasi sentral dalam laporan aktivitas terletak pada perubahan aset neto yang dikelola oleh organisasi nirlaba. Nah, organisasi nirlaba tidak memiliki laporan perubahan ekuitas sebagaimana layaknya organisasi bisnis. Hal ini disebabkan bahwa organisasi nirlaba tidak dimiliki oleh entitas manapun. Ekuitas dalam organisasi nirlaba bisa dianalogikan dengan aset neto yang akan disajikan pada laporan aktivitas. Ya. Dan aset neto tersebut terdiri dari 3 jenis, sebagaimana dijelaskan berikut ini. Ya, jadi ada aset neto tidak terikat adalah sumber daya yang penggunaannya tidak dibatasi untuk tujuan tertentu oleh penyumbang. Nah, adapun bila sumbangan tersebut terikat, itu berarti sumbangan tersebut dibatasi penggunaannya oleh penyumbang untuk tujuan tertentu. Dan pembatasan tersebut dapat bersifat permanen atau temporer, ya. Aset neto tidak terikat, di mana sumber daya yang penggunaannya tidak dibatasi untuk tujuan tertentu oleh penyumbang. Kalau ada yang terikat, berarti pasti ada yang tidak terikat dong. Sorry, kalau ada yang tidak terikat, berarti pasti ada yang terikat. Nah, yang kedua adalah aset neto terikat temporer. Adalah sumber daya yang pembatasan penggunaannya dipertahankan sampai dengan periode tertentu atau sampai dengan terpenuhinya keadaan tertentu. Nah, pembatasan penggunaan ini bisa ditetapkan oleh donatur maupun oleh organisasi nirlaba itu sendiri. Misalkan untuk melakukan ekspansi atau untuk membeli aset tertentu, yaitu aset neto terikat temporer. Pembatasan penggunaan ini bisa ditetapkan oleh donatur maupun oleh organisasi nirlaba itu sendiri, misalkan untuk melakukan ekspansi atau untuk membeli aset tertentu. Lalu aset neto terikat permanen adalah sumber daya yang pembatasan penggunaannya dipertahankan secara permanen. Namun demikian, organisasi nirlaba tidak diizinkan untuk menggunakan sebagian atau semua penghasilan atau manfaat ekonomi lainnya yang berasal dari sumber daya tersebut. Nah, contoh aset jenis ini adalah dana abadi, warisan, maupun wakaf ya. Untuk contoh, aset neto terikat permanen. Contohnya ada dana abadi, warisan, maupun wakaf. Nah, meski PSAK didedikasikan bagi organisasi nirlaba ya, teman-teman bisa ingat di PSAK 45 itu tentang organisasi nirlaba. Meski PSAK 45 didedikasikan bagi organisasi nirlaba, namun standar ini juga dapat diterapkan oleh lembaga pemerintah dan unit-unit jenis lainnya, unit-unit sejenis lainnya. Namun perlu dicatat bahwa penerapan pada organisasi selain nirlaba tersebut hanya dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ya, diterapkan oleh lembaga pemerintah dan jenis dan unit-unit jenis sejenis lainnya, namun perlu dicatat bahwa penerapan pada organisasi selain nirlaba tersebut hanya dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Nah, kita lihat ya jenis dan komponen laporan keuangan organisasi nirlaba. Ya, untuk laporan keuangan organisasi nirlaba itu meliputi satu, ada laporan posisi keuangan pada akhir periode laporan yaitu neraca, ya kan? Yang kedua, laporan aktivitas atau yang biasa disebut dengan laporan laba rugi. Ketiga adalah laporan arus kas untuk suatu periode pelaporan, dan yang keempat adalah catatan atas laporan keuangan. Nah, laporan posisi keuangan atau neraca, laporan ini bertujuan untuk menyediakan informasi mengenai aset, kemudian ada kewajiban, ya, lalu ada aset bersih dan informasi mengenai hubungan di antara unsur-unsur tersebut pada waktu tertentu. Dan informasi ini dapat membantu para penyumbang, anggota organisasi, kreditur, dan pihak-pihak lain untuk menilai apa? Menilai kemampuan organisasi untuk memberikan jasa secara berkelanjutan. Jadi kan kita harus kasih tahu dong apa aja sih yang terjadi di dalam organisasi ini. Lalu ada kegiatan nggak yang dilakukan? Kalau kegiatannya ada, pasti si donatur penyumbang pengen tahu dia udah ngapain aja dengan dana yang sudah disuntik ya dari donatur tersebut. Nanti kalau kekurangan, bisa jadi donatur itu akan melakukan suntikan dana kembali ya kepada organisasi yang bersangkutan. Ya, jadi kemampuan organisasi untuk memberikan jasa secara berkelanjutan dan likuiditas, fleksibilitas keuangan, kemampuan untuk memenuhi kewajibannya, serta kebutuhan pendanaan eksternal. Nah, lebih lanjut, komponen dalam laporan posisi keuangan atau neraca mencakup ya hal-hal yang sudah kita pelajari ya selama ini ya. Di dalam neraca pasti ada aset. Aset ada kas dan setara kas. Bila ada kas atau aset lain yang dibatasi penggunaannya oleh penyumbang, maka hal ini harus disajikan terpisah dari kas atau aset lain yang tidak terikat penggunaannya. Ya, jadi kas atau aset lain yang dibatasi penggunaannya oleh penyumbang, maka hal ini harus disajikan terpisah dari kas atau aset lain yang tidak terikat penggunaannya. Ya, lalu ada piutang, misalnya piutang pasien, pelajar, anggota, dan penerima jasa yang lain. Kemudian ada persediaan, sewa asuransi, dan jasa lainnya yang dibayar di muka. Lalu ada surat berharga atau efek, dan investasi jangka panjang, tanah, gedung, peralatan, serta aset tetap lainnya yang digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa, dan lain-lain. Nah, bila dilihat dari susunan tersebut, dapat dipahami bahwa apa? Penyajian aset pada laporan posisi keuangan suatu organisasi nirlaba juga diurutkan berdasarkan likuiditasnya. Ya, itu akan diurutkan berdasarkan likuiditasnya dan kemampuan suatu aset untuk dengan mudah dikonversi menjadi kas. Nah, seperti itu. Kemudian kita lanjutkan dengan liabilitas. Ya, liabilitas atau kewajiban atau utang. Terdiri dari utang dagang, ada pendapatan diterima di muka, lalu ada utang jangka panjang, dan lain sebagainya. Nah, dalam penyajiannya, liabilitas ini dapat diurutkan berdasarkan masa jatuh temponya atau maturity atau due date-nya ya. Kemudian kita lihat ya di sini ada aset bersih. Aset bersih tidak terikat. Aset bersih jenis ini umumnya meliputi pendapatan dari jasa, kemudian penjualan barang, sumbangan, dan dividen atau hasil investasi dikurangi beban untuk memperoleh pendapatan tersebut. Dan batasan terhadap penggunaan aset bersih tidak terikat dapat berasal dari sifat organisasi, kemudian lingkungan operasi, dan tujuan organisasi yang tercantum dalam akte pendirian, serta dari perjanjian kontraktual dengan pemasok, kreditur, dan pihak lain yang berhubungan dengan organisasi. Lalu aset bersih terikat temporer, ya. Aset bersih terikat temporer, pembatasan ini bisa berupa pembatasan waktu maupun penggunaan. Ya, aset bersih terikat temporer, pembatasan ini bisa berupa pembatasan waktu maupun penggunaan, ataupun keduanya. Dan contoh pembatasan temporer ini bisa berlaku terhadap
Satu, sumbangan berupa aktivitas operasi tertentu. Kedua adalah investasi untuk jangka waktu tertentu. Ketiga adalah penggunaan selama periode tertentu di masa depan. Atau yang keempat, pemerolehan aset tetap. Informasi mengenai jenis pembatasan ini dapat disajikan sebagai unsur terpisah dalam kelompok aset bersih terikat temporer atau disajikan dalam atas laporan keuangan. Dan aset bersih terikat permanen, pembatasan ini bisa dilakukan terhadap satu aset seperti tanah atau karya seni yang disumbangkan untuk tujuan tertentu. Untuk dirawat dan tidak dijual, dan tidak untuk dijual. Atau aset yang disumbangkan untuk investasi yang mendatangkan pendapatan secara permanen. Ya, itu di dalam mana? Di dalam aset bersih terikat permanen. Nah, kedua jenis pembatasan ini dapat disajikan sebagai unsur terpisah dalam kelompok aset bersih, yang mana penggunaannya dibatasi secara permanen atau disajikan dalam catatan atas laporan keuangan. Kemudian kita lanjutkan, laporan aktivitas. Ya, di sini di dalam laporan aktivitas atau biasa disebut dengan laporan laba rugi ya, kalau di perusahaan-perusahaan, ya teman-teman bisa lihat di sana. Laporan aktivitas, tujuan utama laporan aktivitas adalah menyediakan informasi mengenai pengaruh transaksi dan peristiwa lain yang mengubah jumlah dan sifat aset bersih. Lalu hubungan antara transaksi dan peristiwa lain, dan bagaimana penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan berbagai program atau jasa. Lalu perubahan aset bersih dalam laporan aktivitas biasanya melibatkan 4 jenis transaksi ya. Pasti kita akan ketemu pendapatan, kedua adalah beban atau biaya, ketiga adalah gain or losses, laba atau rugi, dan yang keempat adalah reklasifikasi aset bersih. Dan seluruh perubahan aset bersih ini nantinya akan tercermin pada nilai akhir aset bersih yang disajikan dalam laporan posisi keuangan. Dan adapun informasi dalam laporan ini dapat membantu para stakeholders untuk mengevaluasi kinerja organisasi nirlaba dalam suatu periode. Ya, mengevaluasi kinerja organisasi nirlaba dalam suatu periode, kemudian menilai upaya, kemampuan, dan kesinambungan organisasi dan memberikan jasa. Lalu menilai pelaksanaan tanggung jawab dan kinerja manajer. Setelah laporan aktivitas atau laporan laba rugi, kita beralih kepada laporan arus kas. Ya, laporan arus kas ini, tujuan utama laporan arus kas adalah menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dalam suatu periode. Ya, tujuan utama laporan arus kas adalah menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dalam suatu periode. Dan adapun klasifikasi penerimaan dan pengeluaran kas pada laporan arus kas organisasi nirlaba itu sama dengan yang ada pada organisasi bisnis, yaitu arus kas dari aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Dan metode penyusunan laporan arus kas pun bisa menggunakan metode langsung atau direct method, maupun metode tidak langsung atau indirect method. Nah ini ya, sumber yang dipakai untuk penjelasan berkaitan dengan materi yang sudah saya sampaikan di atas. Nah setelah ini saya mau melanjutkan ke PDF kita nih ya. PDF yang sudah saya share di mana? Di dalam e-learning. Oke. Ini materinya D3, tapi sebenarnya untuk S1 ya. Kita lihat di sini. Akuntansi organisasi nirlaba, non-government organization. Ya, di sini tujuan instruksionalnya ya. Instruksional umum, ya, di mana mahasiswa diharapkan setelah mengikuti mata kuliah tersebut, peserta diharapkan mampu menggunakan konsep organisasi nirlaba. Ya, bagaimana teman-teman mengamati lalu bisa mendapatkan gambaran ya, memperoleh pencerahan berkaitan dengan organisasi nirlaba. Kemudian,
pengenalan akuntansi organisasi nirlaba. Lalu yang berikut adalah pencatatan transaksi spesifik pada organisasi nirlaba. Lalu yang keempat, penyusunan laporan keuangan. Ya, penyusunan laporan keuangan dan menyelesaikan siklus akuntansi organisasi nirlaba. Ya, menyelesaikan siklus akuntansi organisasi nirlaba. Untuk tujuan instruksional khususnya atau TIK, setelah ini peserta mampu mengikuti mata diklat ini. Ya, setelah ini peserta mampu mengikuti mata diklat ini, mata pendidikan dan pelatihan maupun mata kuliah tersebut, mampu menyebutkan konsep daripada organisasi nirlaba, lalu menjelaskan pengenalan akuntansi organisasi nirlaba, menjelaskan pencatatan transaksi spesifik pada organisasi nirlaba, menyiapkan penyusunan laporan keuangan organisasi nirlaba yang tadi kita bahas ya, ada laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Kemudian menjelaskan penyelesaian siklus akuntansi organisasi nirlaba. Kemudian konsep dasar organisasi nirlaba, pengertian organisasi nirlaba. Ya, konsep dasar organisasi nirlaba, pengertiannya suatu organisasi yang mempunyai tujuan utama untuk mendukung beberapa isu publik atau kepedulian terhadap kepentingan umum yang tidak berkaitan dengan aspek komersial. Lalu menyangkut masalah bencana kemanusiaan maupun bencana alam. Lalu ada pendidikan, seni, politik, agama, riset, atau hal lain yang relevan. Nah, yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota. Ya, itu ada di Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001. Tadi kita belum lihat ya, ada aturannya ya. Ada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang yayasan. Ya, kemudian kita lanjutkan. Karakteristik daripada organisasi nirlaba sebenarnya tadi sudah dijelaskan di mana? Sudah dijelaskan di dalam website yang sudah saya share tadi ya. Kita udah bahas bersama. Nah, ini lebih menekankan kembali karakteristik organisasi nirlaba ya. Organisasi tersebut ya karakteristiknya sumber daya entitas berasal dari penyumbang atau donatur atau donor. Tidak bertujuan mencari keuntungan atau laba atau not for profit. Kemudian tidak ada kepemilikan dalam kelembagaannya. Ya, tidak ada kepemilikan dalam kelembagaannya. Nah, pemakai laporan keuangan, teman-teman bisa lihat di sana ada pemilik, kreditor, investor, kantor pajak, ya, Bapepam, pelanggan atau customer, pegawai dan serikat kerja, serta manajemen perusahaan. Ya, ini kita sudah pahami ya bahwa, oh ternyata organisasi nirlaba juga yang memakai laporan keuangan adalah mereka-mereka ini. Nah, dasar pengelolaannya pertama adalah harus ada unsur fairness ya. Fairness berarti dia harus adil ya dan tidak ada yang ditutup-tutupin. Itu fairness itu berarti dia tidak menunjukkan sesuai dengan kondisi perusahaan yang sebenarnya, kemudian transparan, ya benar-benar transparan, ya tidak ada yang ditutup-tutupi, lalu ada accountability. Ya, kemudian untuk accountability, selanjutnya adalah responsibility, ya. Setelah responsibility ada community needs. Responsibility adalah tanggung jawab, community needs adalah community berarti kebutuhan daripada komunitas. Kebutuhan daripada komunitas. Nah, selanjutnya adalah bila kita lihat ya, inisiatif ya, untuk inisiatif sendiri, bahwa dasar pengelolaan ini harus didasarkan atas inisiatif daripada pemilik organisasi untuk mengembangkan atau membuat laporan keuangannya, lalu berdasarkan dana yang telah diberikan oleh donatur atau penyumbang, mereka harus gunakan sedemikian rupa sehingga tercukupi
ketika menjalankan kegiatan-kegiatan di dalam organisasi tersebut. Lalu ada communication atau komunikasi. Nah, definisi istilah ya, di situ ada pembatasan permanen adalah pembatasan penggunaan sumber daya yang ditetapkan oleh penyumbang agar sumber daya tersebut dipertahankan secara permanen. Tetapi organisasi diizinkan untuk mengurangi sebagian atau semua penghasilan atau manfaat ekonomi dari sumber daya tersebut. Lalu pembatasan temporer adalah pembatasan penggunaan sumber daya yang ditetapkan oleh penyumbang agar sumber daya tersebut dipertahankan, ya, agar sumber daya tersebut dipertahankan sampai pada periode tertentu atau sampai terpenuhinya keadaan tertentu. Berikutnya, sumbangan terikat. Ya, ada sumbangan yang terikat. Kalau yang terikat berarti ada sumbangan yang tidak terikat. Sumbangan terikat adalah sumber daya yang penggunanya dibatasi untuk tujuan tertentu oleh penyumbang. Sifat pembatasannya dapat permanen maupun temporer ya. Sifat pembatasannya itu dapat permanen maupun temporer. Dan sumbangan tidak terikat adalah sumber daya yang penggunaannya itu tidak dibatasi untuk tujuan tertentu oleh penyumbangnya, suka-sukanya si penerima donasi mau dipakai buat apa. Ya, kalau yang terikat kan berarti udah jelas. Ini nanti tujuannya untuk ini loh, silakan digunakan untuk ini. Ya, seperti itu. Tapi kalau yang tidak terikat itu terserah. Ya, terserah kepada si penerima uang. Nah, persamaan dasar akuntansi organisasi nirlaba, kurang lebih konsepnya sama ya, bahwa harta sama dengan utang plus modal. Di sini harta sama dengan utang plus aktiva bersih. Nah, akuntansi modern dalam hal ini adalah double entry accounting. Double entry accounting berarti ada sisi debit dan ada sisi kredit ya, maksudnya demikian. Melaporkan kondisi keuangan organisasi berupa kekayaan organisasi beserta sumber dari kekayaan tersebut. Ya kan? Nah, kekayaan organisasi sering disebut dengan aset. Adalah seluruh kekayaan yang dimiliki oleh organisasi, baik dalam bentuk uang, simpanan di bank, tagihan kepada pihak ketiga, investasi, harta tetap, ataupun harta lainnya seperti merek dagang, hak cipta, dan sebagainya. Sedangkan sumber dari kekayaan tersebut bisa dari pihak pemilik, dalam hal ini modal, atau bisa juga dari pihak ketiga. Dalam hal ini disebut dengan kewajiban. Nah, teman-teman bisa lihat di sana ya, persamaan dasar akuntansi organisasi nirlaba. Aktiva sama dengan kewajiban ditambah aktiva bersih, ditambah dengan penghasilan, pendapatan dikurangi dengan beban. Ya, jadi aktiva sama dengan kewajiban ditambah dengan aktiva bersih, ditambah dengan pendapatan dikurangi dengan beban. Nah, ilustrasi persamaan dasar akuntansinya, apabila Tuan Andi menyetorkan uang sebesar 100 juta ke organisasi nirlaba sebagai sumbangan, maka persamaan akuntansinya, aktiva bertambah 100 juta, ya ini dalam ribuan ya, lalu aktiva bersihnya juga bertambah, aktiva nambah 100 juta, aktiva bersih bertambah 100 juta, atau di sini katakanlah sebagai modal. Ya. Kemudian, prinsip penyusunan daftar akun. Masing-masing perusahaan itu harus menyusun daftar akun yang menampung seluruh kode dan nama akun yang sah yang dipakai oleh perusahaan yang bersangkutan. Dan daftar akun ini juga menyajikan keterangan atau deskripsi untuk masing-masing akun, sehingga mempermudah operator akuntansi ya dalam melakukan pekerjaannya. Dan kode dan nama akun dalam daftar akun itu harus disusun dengan teliti dan rapi. Kesalahan dalam penyusunan kode ini bisa menyulitkan di kemudian hari apabila
akun sudah berkembang sedemikian besar. Dan kode akun juga harus konsisten, karena kode ini dipergunakan terus untuk beberapa periode akuntansi yang tidak terbatas atau prinsip going concern. Berikut adalah daftar akunnya ya, dengan nomor COA-nya ya, dengan chart of account-nya. Ya, teman-teman bisa lihat di sana daftar akun, nomor rekening ada kas, giro bank ABC, uang muka, perlengkapan kantor, peralatan kantor, beban yang masih harus dibayar, aktiva bersih tidak terikat, aktiva bersih tidak terikat, aktiva bersih temporer, aktiva bersih permanen. Lalu ada sumbangan tidak terikat, sumbangan temporer, sumbangan permanen, program pelatihan diri, program kegiatan A, program kegiatan B. Kemudian nomor rekening, ada honor karyawan dan tenaga bantuan, ada beban cetak dari fotokopi, beban rapat, beban pendirian NGO. Beban pendirian NGO itu apa sih Pak? Beban pendirian lembaga swadaya masyarakat. Lalu ada bunga jasa giro, ada beban administrasi bank. Ya, seperti itu. Kemudian, kita langsung masuk kepada debit dan kredit. Ya, ada debit dan kredit. Nah, masing-masing aktiva dan pasiva seperti dalam persamaan akuntansi dicatat pada buku tersendiri yang disebut dengan akun atau akun. Ya, yang disebut dengan akun atau akun. Nah, setiap akun mencatat penambahan maupun pengurangan yang terjadi pada akun yang bersangkutan. Dan penambahan atau pengurangan ini diwujudkan dalam bentuk debit atau kredit. Ya, debit itu berada di sebelah kiri, dan kredit itu berada di sebelah kanan. Ya. Kemudian kita lanjutkan untuk ilustrasi transaksi organisasi nirlaba. Tanggal 2 Januari 2005, Lembaga Swadaya Masyarakat Dunia Sejahtera didirikan oleh para pendiri dengan memberikan sumbangan sebesar 100 juta rupiah. Sehingga jurnal kita adalah, ya teman-teman bisa lihat di sana, aktiva kasnya bertambah 100 juta, pasifanya juga bertambah, adanya sumbangan sukarela sebesar 100 juta rupiah. Ya, seperti itu. Kemudian, dari sumbangan tersebut sebesar 5 juta digunakan untuk biaya pengurusan akte notaris. Dan kemudian lembaga swadaya masyarakat dan sisanya itu digunakan untuk membuka rekening giro di Bank BNI atas nama LSM. Ya, di sini kita akan mengakui tadi kan ada pertambahan kas ya, dapat sumbangan 100. Lalu dari sisi banknya itu digunakan untuk pengurusan akte notaris. Kita lihat di pasifanya ada beban pendirian NGO sebesar 5 juta rupiah. Lalu tanggal 2 Januari menerima sumbangan dari PT Indonasional sebesar 50 juta untuk disumbangkan ke korban tsunami di Aceh dan di Nias. Nah, sumbangan langsung ditransfer ke rekening lembaga swadaya masyarakat. Aktivanya banknya 50 juta, kemudian sumbangan terikat temporernya bertambah ya. Sumbangan tersebut langsung ditransfer ke rekening LSM sebesar 50 juta rupiah. Ya, seperti itu. Kemudian tanggal 4 Januari dibeli tunai peralatan kantor berupa meja, kursi, dan filing kabinet seharga 2.300.000. Nah, kita catat di situ peralatannya bertambah berarti ya 2,3 juta rupiah. Kemudian banknya berkurang sebesar 2,3 juta ya, bank kita transfer, kita bayarkan pembelian atas peralatan kantor tersebut.
Kemudian tanggal 7 Januari, God bless you. Dibeli tunai perlengkapan alat tulis kantor senilai Rp450.000. Nah, di situ dibeli tunai perlengkapan, berarti kas atau banknya berkurang Rp450.000, perlengkapan kantornya bertambah Rp450.000. Tanggal 14 Januari dibayarkan uang muka biaya rapat pengurus organisasi nirlaba sebesar Rp500.000. Berarti uang mukanya Rp500.000, kemudian banknya berkurang sebesar Rp500.000. Tanggal 17 Januari diimplementasikan sumbangan dari PT Indo Nasional sebesar Rp35 juta untuk membeli sembako dan dikirim ke Banda Aceh. Berarti kita akan catat di sana untuk mengimplementasikan sumbangan di pasifanya program bantuan kemanusiaan 35 juta ya. Di situ 35 juta program bantuan kemanusiaan, kemudian banknya berkurang sebesar 35 juta rupiah. Tanggal 28 Januari dibayarkan honor pegawai. Ya, dibayarkan honor pegawai tunai sebesar 1 juta. Berarti banknya berkurang sebesar 1 juta, honor karyawan atau tenaga bantuannya berkurang sebesar 1 juta karena kita bayarkan pasifa. Di situ kita menggunakan pasifa untuk mengakui honor karyawan dan tenaga bantuan ya. Karena kan di sini kan bebannya kan ada di sini kan sebelah kanan. Tanggal 30 Januari diterima tagihan fotokopi berkas rapat yang belum dibayar sebesar 50.000, beban fotokopi 50.000, lalu beban yang masih harus dibayar. Tapi belum dibayar, makanya pakai akun beban yang masih harus dibayar. Tanggal 31 Januari diterima pertanggungjawaban uang muka biaya rapat yang telah dikeluarkan pada tanggal 14 berupa biaya-biaya sebesar 400.000 dan sisanya dikembalikan tunai ya. Di sini diterima pertanggungjawaban uang muka biaya rapat. Di situ muncul beban rapat sebesar Rp400.000, kemudian uang muka biaya rapat yang telah dikeluarkannya itu Rp500.000, dan sisanya kita kembalikan tunai karena cuma pengeluarannya dalam 400.000. Berarti sisanya dikembalikan tunai sebesar Rp100.000. Kemudian rekening koran Bank BNI jasa giro sebesar 15.250. Pendapatan jasa gironya di situ 15.250, banknya bertambah 15.250 ya. Untuk rekening koran Bank BNI untuk pengakuan biaya administrasi. Untuk biaya administrasi 10.000 ya. Banknya berkurang atau kas berkurang 10.000, biaya administrasi banknya bertambah Rp10.000. Lalu untuk penerimaan bunga deposito, ya penerimaan bunga deposito rekening koran Bank BNI, banknya bertambah 225.000, lalu pendapatan atas bunganya bertambah sebesar 225.000. Pendapatan atas bunga sebesar 225.000, lalu banknya bertambah sebesar 225.000. Oke, kurang lebih seperti itu ya Michael. Sebelumnya seperti itu ya untuk penjelasan saya berkaitan dengan organisasi nirlaba ya. Materi kita hari ini saya cukupkan sampai di sini. Teman-teman tetap semangat walau di masa pandemi COVID-19, tetap perhatikan protokol kesehatan, gunakan masker, gunakan hand sanitizer. Sampai ketemu minggu depan. God bless you and Buddha bless you.